Jadi pada hari ini 7 Peaks dari agent pendidikan di Makassar itu akan membawa saya untuk presentasi pada hari ini. Oke? Jadi I will keep it sweet and short for you guys karena 15 menit ya. Jadi I will keep it sweet and short. Jadi biar kalian dapat poinnya. Oke? Kalau untuk PhD Academy sendiri kita lokasinya ada di Singapura. Nah, kalau Singapura pasti orang-orang ataupun parent sudah nggak bingung lagi kenapa kok harus kuliah di Singapura. Pasti karena lokasi, karena safety. Jadi pasti 2 poin ini. Kemudian dari fasilitas mendukung ya, dan kemudian juga edukasi sistemnya yang bagus. Jadi kalau kalian kuliah di Singapura itu pasti kampusnya sudah bagus secara fasilitas, secara ranking, dan pasti dikenali oleh perusahaan-perusahaan yang ada di luar ataupun di Singapura sendiri. Nah, jadi kalau untuk PhD sendiri itu kita adalah kampus swasta yang ada di Singapura. Jadi bukan kampus negeri, tapi kita adalah institusi swasta yang ada di Singapura. Nah, kalau institusi swasta itu sistemnya kalian kuliahnya itu di Singapura dengan durasi 2 tahun, itu kalian sudah mendapatkan S1. Oke? Dengan 2 tahun ini itu nanti ijazahnya kalian akan dapat dari UK, dari Inggris atau dari Australia. Tapi kuliahnya di Singapura dengan biaya Singapura. Jadi bisa lebih hemat dengan biaya, lebih hemat juga dengan waktu karena cuma 2 tahun saja. Oke? Jadi 2 tahun di Singapura ya, tapi ijazahnya dapatnya dari UK atau dari Australia. Oke? Nah, untuk PhD sendiri ini ada sedikit video gambaran kampusnya nanti kalau kalian kuliahnya itu seperti apa sih? Many of us think a paper certificate means good education and a good job. But the hard truth is, when employers look at you, they bukan cuma belajar aja secara akademik, bukan cuma nilainya aja yang kita pentingkan. Tapi kita juga pengen kalian ketika lulus dari PhD ini, kalian punya skill-skill yang bisa kalian bawa untuk nanti kalian kerja ataupun nanti kalian punya usaha sendiri. Oke? Makanya kita punya kolaborasi dengan industri. Jadi contoh misalnya nih kalian terkait dengan jurusan komunikasi, kita ada kerjasama dengan Nest Academy. Jadi nanti dari timnya Nest Academy akan datang untuk mengajar dan memberikan sertifikasi. Jadi kita provide skill-skill seperti ini supaya nanti kalian bisa unggul ketika nanti kalian cari kerja ataupun nanti punya usaha sendiri. Oke? Jadi bukan cuma teori ya, tapi kita juga praktikal. Oke? Nah, kalau untuk PhD sendiri, basically kita jurusan ada cukup banyak. Kita punya bisnis, komunikasi, hospitality, IT, computing, teknik, science itu kita punya. Tapi mana nih jurusan yang kira-kira prospeknya ya bagus ya buat kalian? Apalagi kan kalian kelas 11 sama 12 nih, yang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi masih dibutuhkan. Jadi kalau dari PhD sendiri, kita itu mengangkat jurusan digital marketing. Oke? Sekarang promosi pada pakai digital marketing, dan kita di PhD kita mengajarkan digital marketing bekerja sama dengan Google. Jadi kalau misalnya kalian ambil digital marketing, prospeknya akan sangat bagus. Bahkan dari pemerintah Indonesia sendiri bilang pertumbuhan digital marketing di Indonesia akan sampai dengan tahun 2030. Jadi ini kan kalian masih misalnya kelas 12 nih, tahun depan kalian kuliah, 2 tahun lagi itu masih dibutuhkan. Jadi bisa sekali kalian untuk pursuing your degree S1 kalian di digital marketing. Oke? Nah, selain digital marketing, kita juga ada jurusan seperti cyber security. Kemarin Indonesia di-hack sama yang namanya Bjorka, right? Itu udah ketahuan belum? Bjorka ini siapa? Belum. Terus itu udah ketangkep belum? Belum juga. Nah, itu makanya penting sekali sebuah negara atau sebuah sistem perusahaan itu mereka punya tim cyber security. Apalagi ke depannya ini semua pada pakai aplikasi ya. Sekarang bank aja nggak perlu ada gedung banknya, tapi kita bisa bikin bank account. Nah, makanya penting sekali punya yang namanya cyber security. Jadi bisa pursuing job atau degree di bidang cyber security ini akan sangat menarik sekali. Nah, selain itu kita juga bisa pursuing degree itu di jurusan science. Biar kan nggak bingung nih, jadi Cece arahin ke 3 jurusan ini: digital marketing, cyber, and science. Kenapa kok? Mungkin yang lain promosinya bisnis gitu atau culinary. Kenapa kok Cece promosinya science gitu ya? Karena science ini penting ke depannya. Kita semua kemarin experience yang namanya pandemi COVID. Dari pandemi COVID itu kita sadar, oh healthcare ini penting. Nah, makanya research untuk healthcare ke depannya pasti akan sangat maju. Terutama di Singapura sendiri, pabrik Pfizer ya, big pharmaceutical company,
itu akan buka, akan jadi di tahun 2023, awal tahun depan. Jadi akan dibutuhkan sekali orang-orang yang bisa di bidang biomed ataupun biotech. Jadi kalian bisa join in this industry. Oke, jadi ada 3 ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau kuliah apa, bisa dipikirkan nih 3 jurusan ini. Ini sangat menarik karena prospeknya memang sangat-sangat bagus. Oke. Nah, di PSD sendiri, kalau misalnya kalian ingat PSD, ingatnya BMW. Oke, ingat PSD, ingatnya BMW. Jadi BMW itu ada singkatannya. B dari segi biaya, M dari segi mutu, W dari segi waktu. Oke? Dari segi biaya, kita lebih affordable dibandingkan kalian kuliah langsung ke UK atau Aussie. Jadi kalau misalnya nih, kita hitung-hitungan ya. Kalau misalnya ke UK, kuliahnya tuh 3 tahun. 3 tahun untuk dapat S1. Kalau di PSD, kuliahnya 2 tahun, kan dapat S1-nya dari Aussie. Oke? Nah, kalau misalnya kalian langsung kuliah ke Aussie, itu biayanya untuk 3 tahun kuliah adalah 1,2 M sampai dengan 1,5 M. Itu uang kuliah aja untuk 3 tahun. Tapi kalau kalian kuliahnya di PSD dengan program Australia, itu kalian cuma perlu spend sekitar 550 juta untuk uang sekolahnya untuk 2 tahun. Jadi kalian bisa save your money by 50%. Ya, jadi bisa lebih hemat, itu satu. Kemudian dari segi living cost kita juga lebih murah. Kenapa? Karena kita cuma 2 tahun. Oke? Jadi segi biaya lebih affordable ya. Nah, dari segi mutu itu kita sama. Kenapa saya bilang sama? Karena ijazahnya dapatnya dari Aussie atau dari UK-nya, bukan dari Singapurnya. Kemudian dosen, kemudian kurikulum, kemudian ujian, bahan, buku itu semua mengikuti Aussie dan UK-nya. Jadi mutunya tidak ada yang beda, sama dengan Uni Aussie atau UK. Nah, kemudian dari segi waktu kita lebih cepat. Kenapa kita lebih cepat di Singapura? Karena di Singapura tidak ada winter holiday dan kita nggak punya summer holiday. Cuacanya sama nih kayak Makassar. Kalau nggak hujan ya panas, ya kan ya? Jadi kita nggak punya libur summer, kita nggak punya libur winter. Nah, makanya dalam 1 tahun itu kita punya 3 semester. Jadi kita lebih cepat. Total semesternya sama, sebenarnya 6 semester. Tapi kita jadikan 2 tahun. Kalau kamu ke Aussie atau UK kan ada libur winter, ada libur summer, makanya jadinya 3 tahun. Oke, jadi BMW ya, biaya, mutu dan waktu. Oke. Nah, anak-anak kelas 12 nanti bisa langsung masuk ke bachelor degree. Jadi selama kalian lulus SMA, oke, dengan nilai ijazah dan IELTS itu bisa langsung masuk ke program PhD untuk bachelor. Oke. Nah, programnya ada apa aja? Kita ada kerjasama dengan ECU, Edith Cowan University dari Australia untuk cyber security. Kita juga ada kerjasama dengan Lanchok Australia untuk jurusan sciences such as biomedical, biotechnology, pharmaceutical science, dan applied chemistry. Kita juga ada kerjasama dengan yang namanya Newcastle, University of Newcastle dari Australia untuk jurusan seperti business, communication, IT, engineering. Kita ada kerjasama dengan Hertfordshire untuk jurusan robotik kalau tertarik dengan mekatronik. Kita ada kerjasama dengan Coventry untuk bisnis, hospitality, IT, cyber security, communication, and engineering. Untuk Edinburgh Napier kita kerjasama untuk sport science dan hospitality. Dan yang terakhir kita ada kerjasama dengan Macy untuk jurusan analytics master. Ya, jadi ada ini semua. Jadi nanti kalian bisa dapat ijazahnya dari universitas partner kita tadi untuk jurusan-jurusan yang kalian minati. Oke? Nah, ini adalah entry requirement, jadi persyaratan masuk. Tidak ada tes masuk, cuman kita minta dokumen. Tadi 2 aja, ijazah dan rapot. Itu adalah persyaratan masuknya. Oke? Ijazah 75, ijazah dan rapot 75 rata-rata. IELTS-nya 5,5, HBAC-nya 5,0. Jadi bisa persiapan Inggris dari sekarang. Oke? Kemudian nah, ini adalah kampusnya PSD. Jadi kan bertanya-tanya, PSD di Singapura di mana gitu kan ya. Kalau kita location kita ada di Marina Square. Pada tahu Marina Bay Sands? Anyone knows MBS? Marina Bay Sands ya. Jadi kita deket banget sama MBS. Jadi kalau misalnya kamu kuliah di Singapura di PSD Academy, kalian akan dapat view-nya MBS karena persis di depannya gedungnya kita. Oke? Jadi ini sedikit campus facilities-nya kita. Ini untuk reception. Kalau misalnya mau main-main ke Singapura lihat-lihat kampus, please make appointment first karena ada security systemnya ya, jadi nggak bisa sembarangan yang masuk. Jadi bisa bikin janji terlebih dahulu supaya bisa dipersilakan untuk masuk.
Nah ini adalah lecture kelasnya. Jadi kelas besarnya seperti ini, kayak bioskop ya, bisa nampung sampai hampir 200 anak di dalamnya. Kemudian kita juga ada ruangan kelas untuk kalian nanti discussion atau mungkin bahas tugas dan lain-lain. Nah ini fasilitas kampusnya. Jadi kalau di Singapura itu nggak banyak yang punya fasilitas seperti ini, karena lahannya terbatas. Jadi kalau PSD kita juga punya practical roomnya supaya kalian itu bisa bikin project kalian. Ini untuk anak-anak komunikasi. Kita juga ada computer lab ya untuk anak-anak computing. Oke. Ini untuk anak-anak engineering. Dan ini untuk anak-anak sciences. Oke, kita punya life science sama kita punya sport science. Nah, ini untuk sport science. Oke. Nah, nanti selain kegiatan akademik, kita juga punya support untuk kalian mau cari kerja. Jadi kita punya career preparation. Karena seperti konsep awal, kita nggak pengen kalian cuma belajar aja. Kita pengen kalian dapat kerja setelah kalian lulus kuliah. Jadi kita ada yang namanya workshop dan kita juga punya career fair. Jadi sama seperti education fair tapi yang datang company. Baik yang Singapura ataupun kerjasama kita yang di Indonesia. Oke? 3, 2, 1, go. Mungkin aku skip. Jadi kita juga punya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi you guys can join in our extracurricular. Jadi bisa join club, student chapter ataupun organisasi. Depends on your interest untuk memperbagus portfolio kalian supaya nanti bisa cari kerja. Oke? Nah, dan kita juga punya support system. Nah, kalau anak-anak Indo nih biasanya butuh support lebih. Kalau anak SMA kan misalnya pelajaran kimia nggak bisa les, matematika nggak bisa les, biologi nggak bisa les, semuanya dilesin. Tapi kalau di Singapura nanti gimana? Jadi kita punya yang namanya learning support. Kalian bisa ask for tutors. Kalau misalnya nih juga curhat nih ya, pengen curhat, pengen cerita tapi ke orang yang profesional, kalian juga bisa datang ke kampus, kalian bisa ask for counselors. Oke? Nah, untuk dokumen nanti semua bisa dibantu sama pihak agent dari 7 Weeks. Jadi kalian bisa konsultasi lebih lanjut nanti di booth bawah ya, di booth kelas nomor 17. Oke? Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu kegiatan kita yang terbaru di Singapura, our current activity in Singapore, please do add our Instagram @psbacademy.id. Oke, jadi biar kalian bisa lihat kegiatan kita langsung di Singapura. Nanti kalau misalnya kalian pengen kontak kita langsung, ini ada nomor kontaknya. Jadi bisa dicatat aja di nomor WA-nya atau enggak di email. Oke? Sweet and short ya. Jadi 2 tahun sudah dapat S1, nanti ijazah dari Aussie atau UK. Oke? Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa dikonsultasikan di bawah. Thank you everyone. Ada pertanyaan nggak? Atau jelas? Atau nanti tanya di bawah aja ya? Oke, thank you. Aku punya 2 gimmick sih sebenarnya. Ada 2 souvenirs. Mungkin kalau kalian udah nanya, saya yang nanya. Bisa? Yang angkat tangan duluan bisa jawab. Kalau ingat PSP, ingatnya apa? Singkatan apa? Itu yang di belakang? Cowok, kacamata. Berdiri. Apa? Yang depan, sorry. Maaf ya. Enggak, benar. Mitch. Ya, aku dan waktu. Oke. Thank you. Terus itu lokasinya PSP ada di mana? Oh ya ini nih. Sorry ya, tadi siapa ya? Oke, thank you.